He's also been arrested. You hired him to do it. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga sembako di rumah kalian masih aman ya. Karena pada kesempatan kali ini, Satu Detik akan membahas film yang menceritakan dua Mahmud Bohai yang sedang berlibur. Namun sahabatnya yang bernama Cat tiba-tiba menghilang entah kemana. Film ini berjudul The Weekend Away 2022. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, subscribe aja biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Satu Detik. Oke lah, daripada kalian ngacak-ngacak sabun di kamar mandi, mending kita langsung ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang tengah mengambang di tengah laut. Lalu, scene berpindah kepada Mahmud cantik nan glowing yang bernama Beth. Terlihat ia sedang menaiki taksi untuk menemui temannya yang sudah menunggu. Beth pun merasa senang dengan pemandangan di negara Kroasia itu, karena Beth baru pertama kalinya ke negara Kroasia. Sesampainya di tempat penginapan, mang supir yang bernama Zen memberi nomor teleponnya. Zen pun mengatakan jika Beth membutuhkan sesuatu agar menghubunginya. Lalu temannya yang bernama Cat langsung menyambut kedatangannya dengan sangat gembira. Okay, that's it. Cat pun langsung menyuguhkan Beth dengan sebotol Amer cap kaki gajah. Setelah itu, Beth memberikan hadiah kepada Cat berupa kalung giok yang ia beli dari kota tua. Terlihat Cat pun sangat senang dengan kalung pemberian sahabatnya itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Sebelum melanjutkan liburannya, Beth pun tak lupa berpamitan kepada suaminya yang bernama Rob. Rob yang sedang mengasuh bayinya segera menidurkannya. Rupanya, Beth sudah memiliki baby. Namun karena temannya Cat selalu mengajaknya untuk berlibur bersama, Beth pun tidak bisa menolaknya. Sweetie, I love you. I'll call you tomorrow, okay? Have a good time. Sesampainya di restoran ternama, Cat pun memesan makanan dan sebotol Amer termahal yang berada di restoran itu demi untuk memanjakan sahabatnya itu. Cat dan Beth lalu memasuki sesi curhat. Beth mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia jarang mendapatkan jatah dari suaminya Rob. Lalu Cat pun menyarankan untuk bercerai saja jika ia tidak bahagia bersama Rob. Seperti Cat dan mantan suaminya yang bernama Jay, Cat pun mengatakan bahwa setelah ia bercerai, kini ia bahagia. Ditambah dengan keglowingan dan body Cat yang cetar dan membahenol. Namun, Beth menolak karena Rob pintar mengurus anak dan perhatian kepadanya. Ditambah lagi, ia masih mencintai suaminya Rob. Setelah selesai makan, lalu Cat mengajak Beth untuk melanjutkan minumnya ke sebuah bar. Namun Beth menolak karena ia sudah tidak kuat lagi untuk minum. Lalu Cat pun berkata, kita kan udah jauh-jauh liburan ke negara sebelah, masa sih cuman makan aja? Apalagi kita udah jarang loh liburan bareng kayak gini. Mendengar itu, Beth pun tidak bisa berkutik dan menuruti keinginan sahabatnya itu. Mereka berdua pun pergi ke sebuah bar terdekat dengan diantarkan taksi Mang Zen. Thank you. Same. Oh, wait. I just want to fix my thing. Setibanya di bar, mereka berdua memesan minuman cap kapak. Lalu Cat, yang kini seorang jahe pun menghampiri, lelaki bayaran. Cat yang mengetahui temannya sudah lama tidak diaduk oleh suaminya, menawarkan Beth untuk diaduk dengan lelaki bayaran itu. Namun Beth menolak karena ia masih memiliki suami. Cat pun berkata, udah tenang aja Rob, suamimu gak bakalan tahu kok, apalagi kamu udah lama gak merasakan cacing berurat. Lalu, Beth yang sudah mabuk pun hanya bisa mengikuti apa kata sahabatnya itu. Lalu, Cat membawa dua lelaki bayaran itu ke penginapannya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Beth yang sudah terbangun dari tidurnya mencoba mengingat apa yang terjadi. Namun, ia tidak mengingat apapun setelah ia mabuk. Lalu, Beth menghampiri Cat untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun setelah mencari di mana-mana, Cat tiba-tiba menghilang entah kemana. Beth pun menceritakan kepada suaminya kalau temannya tiba-tiba menghilang setelah pesta semalam. Rob pun mengatakan mungkin saja Cat sedang keluar membeli somai.
Mendengar jawaban suaminya, Beth pun langsung menutup teleponnya. I'll let you know if I hear. Love you. Lalu, Beth kembali menanyakan kepada pemilik penginapan. Namun si pemilik berkata, kalau di tempat ini tidak boleh berpesta dan akan dikenakan biaya tambahan karena Kate telah membawa 2 pria ke penginapannya. Thank you. Lalu kemudian Beth melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Beth pun mengatakan bahwa temannya yang bernama Kate menghilang setelah berpesta Amer. Namun Pak Pol yang bernama Pavik mengatakan bahwa laporan akan diterima setelah 24 jam. Beth pun terkejut setelah melihat banyaknya orang yang hilang. Lalu kemudian Beth pun terus melanjutkan pencariannya dengan ditemani Zen. Kemudian mereka mendatangi tempat bar yang semalam Beth kunjungi. Setelah menanyakan kepada Kang Bar, Zen pun hanya mengetahui nama 2 pria sewaan itu, yaitu Matteo dan Luca. Singkat waktu, malam pun tiba. Beth yang kini sudah di penginapan, Beth pun memberitahu Rob kalau Kate sampai sekarang belum kembali. Beth pun mengatakan kalau ia akan menambah liburannya sampai Kate berhasil ditemukan. Rob pun mencoba menenangkan istrinya itu. Keesokan harinya, Beth pun berhasil menemukan kedua pria sewaan itu lewat IG. Lalu Beth pun meminta tolong kepada Zen untuk berpura-pura menyewa mereka. Sambil menunggu, mereka berdua pun memasuki sesi curhat. Beth mengatakan kalau ia dan Kate dulu teman sekamar selagi ia ABG yang suka pargoy di TikTok. Beth juga mengatakan kalau Rob suaminya adalah temannya Kate. Namun karena mereka saling mencintai, akhirnya Beth dan Rob menikah dan sudah memiliki 1 anak. Lalu Matteo dan Luca pun sudah datang, tetapi ia ketakutan saat melihat Beth dan langsung melarikan diri. Zen dan Beth pun langsung mengejarnya. Setelah berhasil menangkapnya, Zen pun langsung menanyakan keberadaan Kate. Namun pria itu tidak mengetahuinya dan ia hanya mengambil tas dan handphonenya Kate saja. They took her handbag. When was the last time you saw her? I am. What did you do with the bag? Answer! Lalu, setelah mendapatkan tas dan handphonenya Kate, Zen pun heran kenapa mereka hanya mengambil tasnya Kate saja, sedangkan milik Beth tidak diambil. Kemudian, Beth kembali mendatangi kantor polisi sambil membawa tas Kate yang berhasil ia dapatkan sebagai bukti. Terlihat, Bupol yang bernama Kovac kesal kepada rekannya karena ia tidak mencatat laporan yang Beth berikan kemarin. Bupol pun memberitahu kalau tas Kate adalah Dior asli yang harganya senilai 10.000 euro atau setara dengan 150 juta rupiah. Beth pun kaget karena tasnya hanya seharga 35.000 yang ia beli di pasar malam. Setelah selesai melaporkan kehilangan Kate, lalu Beth menelpon mantan suaminya Kate yang bernama Jay. Jay pun mengatakan bahwa Kate memang sering menghilang sewaktu bersama. Beth pun semakin bingung dengan hal itu. Sesampainya di penginapan, Beth diusir oleh Kang Oyo karena sudah lewat jam check out. Kang Oyo pun menawarkan kamar kosong yang berada di lantai bawah jika Beth masih ingin menginap. Tentunya dengan harga yang lebih murah. Lalu Beth sedikit curiga dengan ruangan si Kang Oyo. Sesampai di kamar barunya, Beth yang merasa capek langsung tertidur. Lalu setelah bangun dari tidurnya, Beth yang merasa lapar lalu pergi bersama Zen untuk membeli makan. Kemudian saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ya, suaminya Rob tiba-tiba saja datang. Beth kaget karena Rob tidak memberitahunya terlebih dahulu. Rob pun mengatakan bahwa ia sangat khawatir kepada istri tercintanya itu. Lalu Zen yang tak ingin dianggap selingkuhannya, ia pun langsung pergi. Saat berada di kamar, Beth pun mendapatkan telepon dari pihak kepolisian bahwa mereka menemukan mayat Kate yang berada di perairan. Lalu Kate dan Rob pun segera menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, Beth pun sangat sedih karena temannya Kate sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian pun mengatakan bahwa Kate tenggelam di lautan.
Beth pun mengatakan bahwa pihak kepolisian harus menyelidiki penyebab kematian temannya itu. Setelah kembali ke penginapan, Rob pun mengatakan bahwa ia harus segera pergi karena pekerjaan. Rob pun mengajak Beth untuk pulang. Namun Beth tidak ingin pulang sebelum ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada sahabatnya Kate. Singkat waktu, Beth pun akan diinterogasi tentang kasus kematian Kate. Lalu Beth pun meminta kepada Papol untuk melihat kembali mayat Kate untuk perpisahan. Setelah melihat mayat Kate, ia pun membuka HP Kate yang terkunci menggunakan sensor wajahnya. Lalu, Beth pun memeriksa handphone Kate guna mencari informasi. Ternyata, You've reached Rob. ya, seolah tak percaya bahwa suaminya Rob telah berselingkuh dengan Kate sahabatnya. Dahlah. Lalu setibanya di kantor polisi, Beth pun diinterogasi oleh Bupol dan Papol. Setelah menyelidiki, Bupol pun mengatakan bahwa dua pria sewaan itu tidak terlibat dengan kematian Kate karena mereka tidak memiliki riwayat kejahatan. Tak diduga, Bupol dan Papol malah mencurigai Beth karena sebelum kematian Kate ia bertengkar. Ditambah cerita Beth yang sering berbeda-beda. I passed out in the taxi, but I remember something. Your story keeps changing. It's not true. You didn't argue with Kate then. Setelah interogasi selesai, Papol pun mengantarkan Beth dan menahan paspornya. Lalu Beth yang merasa kecewa kepada Rob ditambah dengan tuduhan telah membunuh Kate, ia pun curhat kepada Zen tentang apa yang telah terjadi. Dan Beth pun menanyakan tentang istrinya Zen. Lalu Zen pun mengatakan bahwa istrinya telah meninggal akibat perang di masa lalu. Keesokan harinya, Bupol dan Papol menjatuhkan tuduhan kepada Beth karena ia telah bersama Zen. Bupol mengatakan bahwa Zen adalah anggota geng Albania yang suka melakukan kejahatan. Ditambah, Bupol sudah mengetahui bahwa Rob dan Kate berselingkuh. Bupol pun mengatakan bahwa ini pembunuhan berencana yang dilakukan Beth dan Zen karena tidak ingin rumah tangga Beth rusak. He's a member of an Albanian gang. Sesampainya di penginapan, Beth kaget melihat Zen tiba-tiba ada di kamarnya. Zen pun mengatakan bahwa polisi sudah membebaskannya. Dan ia meyakinkan Beth kalau ia bukanlah seorang geng Albania yang suka melakukan kejahatan. The life of a boy who'd been hit with shrap. So you don't work for this person. His father has connections to an Albanian people smuggling. Singkat waktu, Beth yang merasa keheranan karena tiba-tiba polisi mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Kemudian, Beth yang mencurigai segera mengecek kamarnya. So what? Oh my god. Tak disangka, kamar tersebut terdapat kamera yang selalu mengintainya setiap saat. Dan ternyata, yang melaporkan suaminya berselingkuh adalah Kang Oyo. Lalu kemudian, Beth pun berencana untuk melihat rekaman di tempat Kang Oyo. What happened with the police? They let you go. Goodbye then. Setelah berhasil mengambil kuncinya, Beth pun bergegas untuk memeriksa CCTV untuk melihat rekaman yang terjadi pada temannya. Did you film Friday? Oh, come on, come on, come on. Setelah menemukan rekaman itu, Beth pun langsung melihatnya. Terlihat dua pria sewaan itu hanya mencuri tas Kate saja. Lalu Kate pergi menggunakan taksi dan diantarkan pulang oleh mobil hitam dengan kondisi yang sedang marah. Beth pun tidak lupa untuk mencatat plat nomor yang mengantarkan Kate. Namun tiba-tiba Kang Oyo keburu datang. Beth yang mengetahui kalau Kang Oyo nggak baik-baik aja, Beth pun akan melaporkan sebagai bukti bahwa ia tidak bersalah. Namun saat Kang Oyo akan menghapus rekaman itu, Beth mendorongnya hingga pingsan. Lalu Beth pun segera pergi. Untung saja, di situ sudah ada Zen. Mereka pun pergi guna menyelidiki siapa sebenarnya yang membunuh Kate. Lalu mereka pun menemui Kang Taksi yang ia lihat pada rekaman itu.
Namun ternyata Beth sudah menjadi tersangka yang disiarkan di TV. Bapak itu yang melihat Beth segera melaporkannya. You speak English? Setelah bertemu Kang Taksi, mereka pun menanyakan kemana Kate pergi. Kang Taksi pun menjawab kalau ia hanya mengantarkannya ke kantor polisi. Saat mereka akan pergi, ternyata polisi sudah datang untuk menangkap Beth. Beth yang merasa kalau ia bukan pelakunya, ia pun segera melarikan diri. Namun Beth sempat melihat mobil yang dipakai Pak Paul sama seperti saat di rekaman Kate. His car. The cop's car. Setelah lari dari polisi, Beth pun baru menyadari bahwa Pak Paul lah pelaku pembunuhan Kate. Go, go, go! Beth pun terus berlari dari kejaran Pak Paul. Lalu Beth yang sudah terpojok, ia pun mengatakan bahwa Pak Paul lah yang membunuh Kate. Dengan alasan Pak Paul merayu Kate untuk ngaduk dengannya. Namun karena Kate menolak, Pak Paul yang dendam dengannya langsung merencanakan pembunuhan kepada Kate. Pak Paul yang emosi pun langsung menyerang Beth. Untung saja Bu Paul segera datang dan membuat Pak Paul terjatuh hingga tak bernyawa. Singkat waktu, Bu Paul pun menjelaskan latar belakang Pak Paul dan ia meminta maaf karena kelakuan rekannya yang sudah membunuh Kate. Lalu Bu Paul pun mengembalikan paspor Beth. Kini Beth pun bebas dari tuduhan terhadap dirinya dan akan segera pulang. Dan Beth pun tak lupa untuk berterima kasih kepada Zen yang sudah banyak membantunya. Thank you. Singkat waktu, kini Beth sudah kembali ke rumahnya. Terlihat Beth yang masih kecewa kepada Rob karena perselingkuhannya dengan Kate. Rob pun berusaha meminta maaf kepada Beth. Beth pun menjawab, emangnya semudah itu? Kemudian Beth pun mengambil kunci mobil yang berada di jaket Rob. Namun tak diduga, di jaket Rob terdapat batu kalung yang pernah ia berikan kepada Kate. Lalu Beth yang menyadari bahwa pembunuh Kate bukanlah Pak Paul, tapi Rob suaminya. Ia pun segera menelpon Bu Paul untuk menangkap Rob. Kemudian Beth pun langsung menanyakan kepada Rob bahwa bukan Pak Paul lah yang membunuh Kate, tapi kamu AA. Rob yang berusaha mengelak pun tak berkutik saat Beth memberikan pecahan kalung Kate yang ditemukan di jaketnya. Rob yang sudah tidak bisa mengelak lagi langsung menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Just ended up down by the water and we talked. How many times? It meant nothing. What happened between us was a mistake. Stop. From now on, I'm only telling the truth. Ternyata memang benar, Rob lah yang membunuh Kate. Kate yang ingin mengatakan sejujurnya kepada Beth, namun Rob yang tidak ingin perselingkuhannya diketahui Beth, lalu ia memukul Kate hingga terjatuh ke tepi laut, yang membuat Kate tewas. Lalu kemudian Rob yang tidak ingin dirinya dipenjara mencoba menahan Beth. Namun untung saja Beth berhasil melawan Rob hingga mules. Dan tak lama polisi pun datang untuk menangkap Rob. Dan film pun selesai. Gimana nih guys filmnya? Seru kan? Apalagi dengan plot twist yang bikin kita puyeng. Berawal dari liburan hingga membuat Kate tewas, Beth pun yang mencoba mencari pelaku pembunuh Kate, namun ia malah dituduh membunuh Kate. Hingga akhirnya ia mengetahui kalau Pak Paul lah yang membunuh Kate. Namun di akhir film ternyata suaminya lah yang membunuh Kate, karena Kate ingin memberitahu perselingkuhannya kepada sahabatnya Beth. Namun Rob tidak ingin perselingkuhannya diketahui istrinya. Dan Rob pun memukul Kate hingga membuat Kate kehilangan nyawanya. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.